Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Andi Nurul Fatimah dengan NIM D1512510007 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geodesi Universitas Hasanuddin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Analisis Ketertiban Hukum Agraria pada Bidang Tanah di Sekitar Tempat Tinggal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya terkait ketertiban hukum agraria pada bidang tanah di sekitar tempat tinggal. Di sini saya mengambil lokasi Kos 3 Putri, Kompleks Pemda Manggala, Blok C10 nomor 14, Kecamatan Manggala, Kelurahan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama saya lakukan yaitu mengidentifikasi lokasi saat ini. Jadi ada 4 yang saya identifikasi. Yang pertama ada penggunaan tanah, yang kedua ada indikasi status hak, yang ketiga ada keberadaan fisik, dan yang keempat ada potensi masalah agraria. Baik, yang pertama adalah penggunaan tanah saat ini. Jadi secara fungsional pemanfaatan pada bidang tanah tersebut difokuskan sebagai hunian sewa atau rumah kos. Jadi bangunan ini dikelola untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi para pekerja kantoran serta mahasiswa yang sedang menempuh pendidikannya di salah satu universitas di Kota Makassar. Jadi pemanfaatan ini menunjukkan adanya optimalisasi nilai ekonomi di kawasan pemukiman yang bisa dibilang padat penduduk. Yang kemudian ada indikasi status hak. Jadi berdasarkan data awal yang saya peroleh, status hukum penguasaan tanah tersebut adalah hak guna bangunan atau bisa disingkat dengan HGB. Jadi perlu dicatat bahwa pemilik kos ini menjalankan usahanya di atas bidang tanah secara legalitas, kepemilikannya merupakan milik keluarga sendiri. Jadi hal ini menandakan adanya pembagian hak atau kesepakatan internal keluarga dalam pemanfaatan ruang, namun tetap berada dalam koridor hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada keberadaan batas fisik. Jadi secara spasial batas-batas fisik pada lokasi ini teridentifikasi dengan sangat jelas dan nyata, yaitu antara bidang tanah yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh konstruksi beton yang permanen. Jadi keberadaan tembok ini berfungsi sebagai penanda batas kepemilikan yang sah atau pematok tetap guna menghindari potensi sengketa ruang di masa depan dengan tetangga sekitar atau pemilik lahan yang berbatasan langsung. Dan yang terakhir ada potensi masalah agraria. Walaupun pemilik kos menjalankan usahanya di bidang tanah milik keluarga sendiri, namun potensi masalah agraria mungkin bisa terjadi. Contohnya itu seperti status kepemilikan yang terpisah, potensi sengketa waris atau keluarga, dan risiko saat peminjaman kredit. Bisa kita lihat di sini ada sketsa lokasi. Jadi arah lokasi yang saya ambil adalah arah utara. Jadi di tampilan Google Maps ini saya memberikan tanda warna merah. Tanda warna merah ini menunjukkan lokasi yang saya analisis, yaitu Kos 3 Putri. Dan bisa kita lihat di sketsa interpretasi bidangnya, di sini juga menunjukkan lokasi yang saya ambil. Kemudian ada lintangnya, yaitu 5 derajat 10 menit 6,11 detik lintang selatan. Terus ada bujurnya yaitu 119 derajat 30 menit 22,11 detik bujur timur. Selanjutnya saya analisis lokasi. Yang pertama, apakah bidang tanah tersebut menunjukkan tertib hukum? Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara saya kepada pemilik bidang tanah tersebut atau pemilik kos, ketertiban hukum agrarianya telah memenuhi. Pemilik indekos menegaskan bahwa status kepemilikan lahan didasarkan pada sertifikat yang jelas,
sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu, tidak ditemukan adanya sengketa atau klaim dari pihak lahan tersebut. Sikap kooperatif pemilik kos itu bersedia menunjukkan dokumen asli kepemilikan menjadi bukti kuat transparansi dan legalitas serta objek pajak tanah tersebut. Kemudian yang kedua, apakah administrasinya tertib? Jadi secara administratif, pengelolaan dokumen pada bidang tanah ini tergolong tertib dan terorganisir. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang dimiliki oleh pemilik lahan. Jadi seluruh berkas pertanahan mulai dari sertifikat hingga dokumen pendukung lainnya tersedia dalam kondisi lengkap dan valid. Jadi ketersediaan ini juga memudahkan proses verifikasi data fisik maupun data yuridis dengan standar administrasi pertanahan yang berlaku. Dan yang ketiga, apakah penggunaannya sesuai? Jadi pemanfaatan lahan tersebut telah dijalankan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah setempat. Jadi lahan tersebut digunakan secara konsisten sebagai area hunian berupa rumah kos, yang mana hal ini sejalan dengan izin peruntukan awal. Yang keempat, apakah peran data geospasial dalam memperkuat ketertiban? Jadi penerapan tertib hukum dan administrasi pada tanah ini terlihat dari sertifikat yang sah dan tidak ada yang sengketa. Kemudian hal ini didukung oleh data geospasial yang membantu memastikan lokasi tanah jelas dan tidak tumpang tindih dengan tanah lain. Selain itu, data hukum yang terintegrasi dengan sistem digital menunjukkan bahwa penggunaan tanah sebagai rumah kos sudah sesuai dengan rencana tata ruang RT/RW, dan teknologi seperti pemetaan dan analisis juga membantu memantau penggunaan lahan agar tetap sesuai aturan serta menjaga lingkungan dari pencemaran dan penelantaran. Baik, jadi beberapa dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa bidang tanah kos 3 Putri di Makassar ini secara administratif telah memenuhi standar ketertiban hukum dengan status HGB yang didukung oleh batas fisik permanen yang jelas di lapangan. Meskipun dokumen legalitas saat ini dinyatakan lengkap, pemeliharaan aspek spasial dan sinkronisasi terhadap rencana tata ruang kota tetap diperlukan untuk mengantisipasi dinamika pembangunan serta mencegah potensi sengketa internal terhadap keluarga di masa yang akan datang. Baik, jadi beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan kita semua bisa mengerti dan memahami arti dari ketertiban hukum agraria pada bidang tanah. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton, dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.